warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirul Dwi, Magister Terapan Kebidanan. Sejak tahun 2019 hingga saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap dengan status PNS di Poltekkes Kemenkes Gorontalo pada Prodi Diploma 3 Kebidanan jurusan Kebidanan. Sebagai dosen di Prodi Kebidanan, saya mengajar beberapa mata kuliah terkait kebidanan, yaitu keterampilan dasar praktek kebidanan, keterampilan klinik praktek kebidanan, medical science, asuhan kebidanan komunitas, kebutuhan dasar manusia, praktek klinik kebidanan 1, dan praktek klinik kebidanan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keterampilan dasar praktek kebidanan untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien secara optimal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 1 dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Capaian pembelajaran mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan dengan bahan kajian berikut. Yang pertama, menjelaskan pengetahuan prosedural konsep manusia sebagai sistem adaptif dan makhluk holistik dalam praktek kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Yang kedua, menjelaskan pengetahuan prosedural konsep sehat sakit dalam praktek kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Yang ketiga, menjelaskan pengetahuan prosedural konsep diri, konsep stres, adaptasi, kehilangan, dan kematian dalam praktek kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Yang keempat, melakukan teknik dan pengetahuan prosedural dalam pekerjaan berlingkup kebutuhan dasar manusia sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Yang kelima, melakukan metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam pekerjaan berlingkup keterampilan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Yang keenam, mendemonstrasikan metode, teknik, dan pengetahuan prosedural pencegahan infeksi sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Selanjutnya, untuk mendukung perkuliahan, saya juga aktif menulis buku bahan ajar yang telah mendapatkan ISBN dan dicetak oleh penerbit. Yang pertama, buku ajar keterampilan dasar praktek kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang kedua, modul praktikum keterampilan dasar praktek kebidanan seri 1 yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang ketiga, buku ajar keterampilan dasar praktek kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang keempat, praktek pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang diterbitkan pada tahun 2023. Dan yang terakhir adalah buku ajar praktek klinik kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2024. Untuk mendukung pembelajaran agar lebih maksimal, saya memanfaatkan beberapa media pembelajaran. Saya menggunakan software berupa PowerPoint, video player, Zoom, Canva, dan CV Makro Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Untuk hardware, saya menggunakan buku ajar, modul, LCD, dan papan tulis. Selama perkuliahan, saya menerapkan aspek pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment untuk memperlancar pembelajaran. Pertama, Delivery. Penyampaian materi saya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, mulai dari ceramah, jigsaw, role play, demonstrasi, coaching, brief lecture, klasikal, studi literatur, discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat saya ke dalam materi, seperti
Hasil luaran pengabdian masyarakat dengan judul Deteksi Dini dan Pencegahan Mastitis pada Ibu Menyusui melalui pemanfaatan bunga kamboja merah yang terbit pada Jurnal Masyarakat Mandiri Sinta 3 pada tahun 2023. Dan hasil pengabdian masyarakat ini saya integrasikan pada pertemuan ke-6. Yang kedua, hasil luaran penelitian dengan judul Mastitis Pain in Postpartum Mothers Using Blue Merah Rubra Ointment yang terbit pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Scopus Q4 dan terintegrasi pada pertemuan ke-6. Interaction. Interaksi yang saya tekankan dalam perkuliahan dengan membangun komunikasi dua arah. Saya melibatkan mahasiswa secara aktif berinteraksi terlibat dalam diskusi kelompok dengan metode jigsaw. Yang kedua, saya juga melibatkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan melakukan simulasi keterampilan melalui metode role play, demonstrasi, dan praktik. Saya juga meminta mahasiswa untuk aktif berinteraksi menyusun resume dari hasil literatur dan jurnal ilmiah. Saya juga meminta mahasiswa untuk mempraktekkan keterampilan dasar dengan bimbingan dosen. Dan saya juga melakukan interaksi terkait materi yang saya sampaikan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran Siakat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Dalam interaksi, dosen berperan sebagai fasilitator dan membimbing, sehingga dosen juga dapat memberikan umpan balik selama praktik, membimbing presentasi kelompok dan praktek keterampilan, dan memberikan tantangan studi kasus. Selain itu, saya juga melakukan aktivitas interaktif dengan mahasiswa di kelas seperti role play tentang pasien kritis dan spiritualis dan diskusi jurnal, dan saya juga melakukan interaksi dengan mahasiswa dalam pembuatan media edukasi sederhana seperti flipbook ataupun majalah dinding. Yang terakhir, asesmen atau penilaian sebagai bahan evaluasi kemampuan mahasiswa di kelas. Komponen penilaiannya antara lain tugas, presentasi, makalah atau resume sebanyak 20%, UTS sebanyak 10%, UAS sebanyak 35%, dan praktikum role play atau studi kasus sebanyak 35%. Demikianlah pemaparan saya mengenai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Berikut video pembelajaran saya dengan mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Untuk hari ini kita akan perkuliahan untuk mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan ya. Kali ini adalah pertemuan ke-6. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan ketua kelas mengawali berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, doa selalu lagi. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua ya? Nggak ada yang sakit ya? Ya. Kalau gitu saya absen dulu ya. Ya. Sri Rininta, Sri Rahmin. Oke, untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan belajar tentang pemberian obat ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep sehat, konsep sakit. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia terkait orang sakit ya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar yaitu dalam pemberian obat. Jadi, ketika kalian kata-kata motivasi untuk hari ini ya, ketika kalian belajar teknik penyuntikan, kalian tidak hanya belajar tentang teknik penyuntikan, tapi kalian membuka harapan bagi sebuah keluarga. Jadi tolong diperhatikan materi ini dengan seksama dan diperhatikan mana poin-poin yang perlu kalian ingat, karena salah prosedur, salah juga endingnya gitu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam pengerjaan berlingkup kebutuhan dasar sesuai standar kompetensi bidang vokasi terkait pemberian obat parensial, obat suppositoria, dan obat topikal ya. Nah, kira-kira kalau ada lihat gambar ini, apa yang adik-adik pikirkan? Silakan Cynthia, apa yang Cynthia pikirkan kalau melihat gambar ini?
Iya, itu ada gambar kulit itu. Gambar kulit bagus, gambarnya bagus ya. Oke, tadi ada Tasya juga angkat tangan ya? Iya, iya. Kalau Tasya apa yang dipikirkan setelah melihat gambar ini? Itu cara memegang suntikan ibu. Iya. Jadi di sini adalah gambar ya. Di sini kalau tadi jawabannya Cynthia, oh ini anatomi kulit, tidak salah, ini betul. Terus kalau Tasya bilang, bu itu adalah cara memegang suntikan, itu juga betul. Jadi nggak ada yang salah dengan jawaban Cynthia maupun Natasha ya. Nah di sini selain kalian melihat dari struktur anatomi kulit, kalian juga mengetahui bagaimana cara atau teknik memegang suntikan. Nah, di sini ya selain dari anatomi kulit maupun teknik penyuntikan, yang perlu diperhatikan adalah sudut ya, sudut dari pemberian melakukan penyuntikan. Karena di sini kalian lihat struktur dari anatomi dari kulit di sini berlapis-lapis ya. Lapisan paling atas namanya adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, yang ketiga jaringan sukutan, dan yang keempat adalah otot. Pertama apa tadi? Ada intrakutan. Kutan itu kulit ya. Kalau intra berarti dia di dalam kulit. Nah, yang dimaksud adalah pemberian obat intrakutan, dia adalah memasukkan obat menggunakan squid atau disposable 1 cc ke dalam atau di bawah jaringan kulit. Dia yang perlu diperhatikan di situ adalah sudut pemberiannya. Sudut pemberiannya dia tidak terlalu dalam ya, karena di bawah kulit ya, di bawah epidermis tadi ya. Jadi dia sudutnya hanya 5 sampai 15 derajat. Nah, sebagai seorang bidan, kita akan sering melakukan penyuntikan intrakutan, apalagi untuk melakukan uji sensitivitas antibiotik ya. Jadi untuk uji sensitivitas antibiotik itu akan dilakukan pada pasien yang akan menjalani persalinan secara sesar ya. Jadi untuk persalinan secara sesar dia tidak bisa langsung dioperasi. Jadi dia harus diketahui dulu apakah ibunya ini ada alergi obat atau tidak. Teknik pemberian obat selanjutnya adalah teknik penyuntikan obat secara intramuskular. Nah, kira-kira kalau intramuskular, dia menggunakan disposable yang berapa? Jadi karena susutnya lebih dalam ya, dia harus menggunakan disposable yang 3 cc. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam pemberian obat secara intramuskular, dia harus memperhatikan sudutnya ya. Sudut untuk pemberian intramuskular adalah 90 derajat. Dan lokasi penyuntikan juga harus diperhatikan ya. Jadi biasanya kalau lokasi penyuntikan intramuskular itu seringnya di mana? Terus yang atas, apa biasanya di bawah. Nah, untuk di bawah itu yang kalian sering salah ya bikinnya ya. Jadi untuk yang di bawah nanti kalian tentukan di sepertiga sias bagian atas. Jadi sias itu ditentukan dari tulang spina iliaca anterior ke superior. Dari sini kalian bagi menjadi 3 dan diambil bagian atas. Jadi lokasi penyuntikannya di sini. Nah, ini adalah pantun yang biasa digunakan untuk penyuntikan intramuskular ya. Jadi kalau misalnya kalian salah melakukan penyuntikan, ini pantunnya akan bunyi tet kayak gitu ya. Tapi kalau kalian tepat, berarti dia tidak akan bunyi. Jadi ini pantunnya ada sensornya ya. Nah, cara penyuntikannya dia menggunakan disposable 3 cc. Jadi dia 3 cc, cara megangnya seperti kalian memegang bensin. Dan jangan lupa kalian harus dirapatkan ya, dirapatkan dulu sebelum kalian menyuntikkan. Dipegang menggunakan pensil, kemudian diregangkan ya. Jadi ini diregangkan, kemudian perlu melakukan aspirasi atau tidak? Jadi pada prinsipnya setiap teknik penyuntikan yang berdekatan dengan pena perlu dilakukan aspirasi. Jadi dia teknik penyuntikannya seperti memegang pensil, kemudian ototnya diregangkan ya. Ya. Cuma bakal mati ya, tunggu. Hah? Cuma bakal mati itu tuh? Iya. Tunggu saja tak orang hubungan dengan lain.
Jadi ini ya untuk teknik intramuskular, cara megangnya seperti pensil. Setelah ditentukan lokasi penyuntikan, kalian pegang secara benar ya. Karena kalau dia miring sedikit, dia akan menjadi suputan. Jadi kalian harus memegangnya secara benar, seperti memegang pensil dan harus tegak lurus. Ketika kalian penyuntikan, kalian harus meregangkan area yang mau disuntik. Dari sini juga kalian bisa tahu deh, apakah ibunya itu ketika kalian mau suntik, ibunya itu takut atau enggak. Jadi kalau ototnya terasa tegang, nah itu berarti ibunya udah takut duluan sama kalian. Jadi itu kalian harus bisa membuat ibunya rileks. Diajak ngobrol, ibu tadi kesini sama siapa, naik apa, ceritanya ibunya ya. Ambil diajak ngobrol itu ototnya akan semakin rileks. Jadi kalau dipegang seperti ini, dia tegang, itu berarti ibunya takut ya. Jadi harus dibuat rileks. Kemudian kalian suntikkan, tekniknya seperti memegang pensil, diregangkan, dan jangan lupa melakukan aspirasi. Nah kalau sudah masuk, tangannya yang tadi meregangkan pegang bagian ujung. Kemudian tangan yang satu pindah dilakukan aspirasi, sedikit aja. Jadi nanti kalau dia akan di sini akan berwarna merah, dia berarti masuk ke mana? Merah. Berarti kurang ke dalam, ya, karena ada di atasnya otot, jadi dia harus dalam ya. Kemudian setelah melakukan aspirasi, kalau dia nggak ada darah, dia bisa langsung dimasukkan obatnya. Tapi kalau dia masuk darah, apa yang harus dilakukan? Dicabut. Jadi kalau di aspirasi ternyata nggak ada darah, lanjut dimasukkan obatnya. Tapi kalau misalnya ada darah, dia harus dicabut, disuntikkan kembali di lokasi yang berbeda. Jadi kalau sudah, jangan lupa untuk menutup disposable menggunakan one hand teknik ya, seperti ini. Oke. Ya, jadi ini adalah gambar ya, atau sudut penentuan ketika kalian melakukan teknik penyuntikan secara intramuskular. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa jarumnya masuk ke otot, bukan ke vena, dengan melakukan aspirasi. Oke, kalau penjelasannya sudah bisa dipahami? Ya. Oke, kalau bisa dipahami, saya mau cek dulu tadi apa aja untuk teknik pemberian obat parensial. Yang pertama apa? Yang pertama ada. Ayo, kau bingung yang pertama apa? Ada intraputan. Sudutnya berapa? 5 sampai 15. Yang kedua apa? Suputan berapa sudutnya? 45 derajat. Yang ketiga? Intramuskular sudutnya berapa? 90 derajat. Yang keempat? Intravena. Sudutnya berapa? 25 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ini mungkin dari kalian ada yang ingin mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Saya Ibu. Oh ya, silakan Siramin. Ya, Ibu, saya ingin bertanya, misalkan kita melakukan tindakan penyuntikan secara intramuskular, terus kita lupa melakukan aspirasi. Nah, apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih dulu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Dia bertanya, Bu, kalau kita melakukan penyuntikan secara intramuskular dan lupa melakukan aspirasi, apa yang akan terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi, ketika kalian, makanya tadi ya, di awal saya sering singgung sekali ya masalah aspirasi. Ya, jangan lupa aspirasi, karena pentingnya aspirasi adalah menentukan posisi. Jadi kalau posisinya salah, efektivitas obatnya juga akan gak efektif ya. Jadi efektivitas obatnya akan menurun. Dia harusnya masuk di otot, malah cuma masuk di suputan. Nah, dampak yang lebih mengkhawatirkan lagi justru bisa menyebabkan yang namanya kematian. Jadi jangan kalian tuh aspirasi sekalipun sepele ya, tapi kalian jangan sampai melupakan yang namanya aspirasi. Karena tiap obat itu dampaknya berbeda-beda ya Dek ya. Jadi kalau ada yang
kayak contohnya kayak penicillin itu kalian salah masukkan ya, harusnya dia masuk di intramuskular tapi dia masuk di vena, itu bisa menyebabkan yang namanya kematian. Jadi harus berhati-hati. Nah Bu, kalau salah gimana? Nah kalau salah, yang pertama Bu, saya salah Bu, belum melakukan aspirasi, apa yang harus saya lakukan Bu? Itu kan pertanyaannya toh? Ya, jadi yang pertama kalian harus lakukan, kalian harus melakukan observasi. Jadi pasiennya salah kasih biar Jo, jangan ya. Jadi kalau kalian salah melakukan aspirasi, kalian kalau kalian lupa melakukan aspirasi, yang pertama kalian harus lakukan adalah yang pertama melakukan observasi. Jadi pasiennya jangan disuruh langsung pulang, tapi diobservasi dulu. Diobservasi dulu selama 30 menit. Dilihat dampaknya apa, efeknya apa. Dan yang kedua, kalian tidak boleh mengulangi memberikan obat dengan cara yang sama. Jadi kayak tadi contohnya, ini obat harusnya dimasukkan secara intramuskular, tapi ternyata melakukan aspirasi. Gak yakin ini kan saya, gak yakin. Oh ini gak yakin ini kalau bener masuk ke otot atau enggak. Kalian ambil obat lagi, kalian suntik lagi, itu yang gak boleh. Jadi itu gak boleh. Kalau kalian salah, kalian harus observasi. Dan yang kedua, kalian tidak boleh melakukan pengulangan. Ya, tidak boleh melakukan pengulangan. Dan yang ketiga, kalian harus segera konsultasi ke dokter. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya? Oke. Ini yang penelitian saya adalah obat topikal. Jadi obat topikal ini adalah salep merah ya. Jadi ketika saya melakukan penelitian, saya bekerja sama dengan orang farmasi ya. Jadi melibatkan mitra dan mereka yang membuat obatnya, dan saya sebagai timnya melakukan aplikasinya pada pasiennya ya. Nah kalau untuk yang obat ini adalah hasil penelitian saya juga dengan tim mitra. Di situ fungsinya dia digunakan untuk mastitis ya. Kalian tahu mastitis ya? Jadi mastitis itu adalah radang atau bendungan pada payudara karena adanya sumbatan ASI. Nah biasanya kalau mastitis itu kan dia ini ya, kalau tidak tertangani dia akan menjadi abses ya. Nah kalau abses lebih parahnya, abses tidak tertangani dia akan menjadi kanker. Bukan cuma keinfeksi, tapi dia menjadi kanker. Makanya ini kemarin hasil penelitian saya juga, dia digunakan untuk mengurangi peradangan. Jadi biasanya digunakan setelah ibunya mandi atau mau mandi, terus kemudian breastfeed. Belum breastfeed dioleskan itu. Jadi itu adalah anti peradangan. Jadi selain ada obat parensial, ada suppositoria, dan ada juga obat topikal. Oke, untuk materi hari ini kira-kira bisa dipahami penjelasan saya? Iya. Nah, kalau bisa kita lagi ke kuis ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Jadi ini pertanyaan pertama adalah seorang mahasiswi kebidanan melakukan tes tuberkulin pada pasien usia 24 tahun. Ia menyuntikkan tarutan ke lengan bagian bawah ke dalam dengan sudut 15 derajat dan muncul benjolan setelah injeksi. Nah, dari pernyataan itu kira-kira mana yang paling tepat? Saya Ibu. Oh ya silakan. Bagian C Ibu. Bagian C. Jadi menurut media tadi tes tuberkulin dia dengan sudut 15 derajat dan menimbulkan benjol itu merupakan tindakan yang benar dan sesuai prosedur tindakan. Sebenarnya gambarnya bagus ya. Seorang ibu nifas mendapatkan injeksi vitamin K setelah melahirkan. Mahasiswa kebidanan menyuntikkan obat ke otot dengan sudut 90 derajat dan menarik bungkel terlebih dahulu untuk aspirasi sebelum menyuntikkan. Kira-kira dari pernyataan ini mana yang paling tepat? Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Iya silakan. Bagian B Ibu. Bagian B. Jadi tadi adalah jawabannya adalah tindakan benar sesuai dengan prosedur intramuskular.
Tadi kamu sekolah minggunya berapa? 92. Bisa dipahami ya? Jadi kalau bisa dipahami, bisa kita simpulkan bahwa dalam memberikan obat harus memperhatikan yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah lokasi penyuntikan, dan yang ketiga adalah teknik. Kalau ketiganya dilakukan secara tepat, itu dapat meningkatkan efektivitas obat yang diberikan. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau lokasinya salah, tekniknya salah, prosedurnya salah, dia akan mengurangi efektivitas dari sebuah pemberian obat. Nah, untuk materi kali ini, Dek, nanti akan saya upload di Siakat Cloud ya. Materinya nanti kalian bisa akses ke Siakat. Dan untuk tambahan referensi, ini ada beberapa buku yang menunjang materi kita kali ini. Buku ini adalah buku-buku yang saya tulis untuk menunjang perkuliahan pada kali ini. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan materi sampai di sini ya. Saya tutup dulu materi kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya kuliah kali ini bermanfaat, silakan dipimpin doa dulu ya. Ditutup untuk menutup perkuliahan kali ini. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa dimulai. Sekian video pembelajaran singkat saya di kelas pada mata kuliah Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan dengan materi pemberian obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.